Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring membahas tentang tetapan kesetimbangan tekanan gas yang diberi lambang Kp dan hubungan antara tetapan kesetimbangan tekanan gas Kp dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi gas yang diberi lambang Kc. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya pada pembahasan tetapan kesetimbangan tekanan gas yang diberi lambang Kp, apabila reaksi umumnya adalah Ma gas direaksikan dengan Nb gas menghasilkan Pc gas dan Qd gas, maka di dalam mencari besarnya tetapan kesetimbangan tekanan gas yaitu Kp adalah tekanan gas ruas kanan yaitu hasil reaksi dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi tekanan gas ruas kiri yaitu reaktan dipangkatkan koefisien reaksi masing-masing. Saya ulangi, di dalam mencari nilai Kp adalah tekanan gas ruas kanan atau hasil reaksi dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi tekanan ruas kiri yaitu reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Jadi Kp sama dengan Pc pangkat P kali Pd pangkat Q dibagi Pa pangkat M kali Pb pangkat N, di mana P, Q, kemudian M dan N adalah koefisien reaksi masing-masing gas. P adalah tekanan parsial gas, di mana nilai Px yang dilambangkan dengan Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas kali P total. Jika gasnya adalah C, maka Pc sama dengan mol gas C dibagi mol total gas dikali P total. Jika gas X-nya adalah A, maka mencari Pa adalah mol gas A dibagi mol total gas dikali P total, dan seterusnya. Contoh soal. Dalam wadah 1 liter yang bertekanan 2 atmosfer, terdapat campuran gas-gas dalam kesetimbangan sebagai berikut. 0,1 mol gas A2, 0,15 mol gas B2, dan 0,25 mol gas AB sesuai reaksi A2 gas plus B2 gas menjadi 2AB gas. Tentukan tetapan kesetimbangan Kc dan tetapan tekanan gas yaitu Kp. Oke, kita cari ballpointnya dulu untuk mengerjakan soal ini. Ya. Kita cari ballpointnya yaitu pen. Jawab itu ya di sini. Ya. Ya, jawab. Nah, oke. Nah, ingat di dalam mengerjakan soal tetapan kesetimbangan harus kita tulis reaksinya dulu, yaitu reaksinya adalah A2 direaksikan dengan B2 dihasilkan 2AB. Nah, jangan lupa di dalam mengerjakan soal kesetimbangan harus kita tuliskan kolom atau tabel mula-mula, kemudian reaksi, ya, reaksi dan S setimbang. Oke, setelah itu kita selesaikan tabel MRS-nya. Ya. Dimana pada saat setimbang berarti kita ngisinya di kolom S, A2-nya adalah 0,1. Jadi di sini sudah ada 0,1 mol gas A2. Kemudian B2-nya adalah 0,15. Ya. Kemudian untuk AB-nya adalah 0,25. 0,25. Ya. Nah, kita mengisinya ke atas. Yang kita isi dulu adalah untuk AB ini jelas mula-mula adalah kosong, belum ada apa-apa. Maka kita bergerak dari AB ini bergerak ke atas. Nah,
Berarti di sini adalah 0,25. 0,25. Ingat, mengisi kolom R harus sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Kita bergerak ke kiri. AB koefisiennya 2, konsentrasinya adalah 0,25. Maka untuk B karena koefisiennya 1, berarti 1 dibagi 2 kali 0,25. Berarti 0,125. 1,25. Ini untuk yang B2. Demikian juga bergerak lagi ke kiri. Ya, karena A adalah koefisiennya 1, maka nilainya adalah sama, yaitu 0,125. Jadi sekali lagi, mengisi kolom R harus sesuai perbandingan koefisien reaksi. Dengan demikian untuk mula-mula A berarti kita jumlahkan, yaitu 0,125 ditambah dengan 0,1. Berarti 0,25. 0,225. 0,225. Nah, itu untuk yang A2. Untuk yang B2 dijumlahkan berarti 0,275. Ya, ini mula-mula. Oke. Setelah itu barulah kita gunakan untuk menjawab A, ya. Baru kita gunakan untuk menjawab A. Ya, menjawab A. A pertanyaannya adalah nilai KC, ya, nilai KC. Oleh karena itu kita cari nilai KC-nya, ya, rumusnya untuk KC. Nah, KC berarti ruas kanan yaitu AB dipangkatkan koefisien dibagi ruas kiri yaitu A2 dipangkatkan koefisiennya 1, tidak perlu ditulis, dikali B2 dipangkatkan koefisiennya 1, tidak perlu ditulis. Dengan demikian maka nilai KC, ya, nilai KC A2-nya adalah 0,25, ya, kolom S yang kita masukkan yaitu 0,25. Jangan lupa dibagi volume. Tetapi karena dalam soal volumenya adalah 1 liter, maka bilangan berapapun kalau dibagi 1 adalah tetap. Maka tidak perlu kita bagi 1. Kemudian untuk yang A adalah 0,1 dikali untuk yang B adalah 0,15. 0,15. Oke. Dengan demikian, maka nilai KC sama dengan ini tadi dipangkatkan kuadrat ya, sorry, untuk yang AB kuadratkan. Berarti 0,25 kuadrat itu adalah 0,0625. Kemudian dibagi 0,1 kali 0,15 adalah 0,015. Ya. 0,0625 dibagi 0,015 itu hasilnya adalah 4,16. 4,16. Ya. Kalau dibulatkan berarti 4,2. Itulah nilai KC. Ya. Berikutnya kita mencari untuk yang B. Kita cari yang B di sini dulu. Ya. 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 Kita cari B. Untuk mencari B, ya, mencari B, ini B, maka rumusnya kita cari dulu, yaitu KP sama dengan P ruas kanan, yaitu PAB dikuadratkan dibagi PA2 dipangkatkan 1 dikali PB2 dipangkatkan 1. Nah, karena 1 maka tidak perlu ditulis. Dengan demikian kita cari P masing-masing dulu. Untuk PAB. Nah, PAB berarti sama dengan mol AB, ya, mol AB dibagi mol total
kali P total. Kali P total. P tot ya, kali P total. Kita masukkan, berarti nilai PAB, mol AB-nya adalah 0,25 dibagi mol total. Mol total berarti 0,1 ditambah 0,15 ditambah 0,25, berarti 0,5. 0,5 dikali P total. Dalam soal adalah 2 ATM. 2. Berarti sama dengan 0,25 kali 2 adalah 0,5. 0,5 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 1. Oke. Itu untuk PAB. Kemudian berikutnya ke sini ya, menghemat papan tulis PA2. Ya, PA2 berarti sama dengan mol A2 dibagi mol total kali P total. Oke. Berarti kalau begitu nilai PA2, mol A2-nya adalah 0,1. Jadi 0,1 dibagi mol totalnya adalah 0,5 dikali 2. Nah, berarti hasilnya adalah 0,1 kali 2 0,2, 0,2 dibagi 0,5, berarti 0,4. Ini untuk PA. Nah, kemudian kita cari PB2 dengan cara yang sama, yaitu mol B dibagi mol total kali P total, berarti 0,15 dibagi 0,5 dikali 2. 0,15 kali 2 adalah 0,3. 0,3 bagi 0,5 adalah 0,6. Oke. Dengan demikian, terus kita ke sini. Nah, berarti nilai KP kita masukkan persamaan yang atas, yaitu PAB. PAB-nya adalah 1 dikuadratkan, nah, dibagi PA2. A2-nya adalah 0,4 dikali PB2. PB2-nya adalah 0,6. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1 dibagi 0,24. Nah, 1 dibagi 0,24. Nah, 1 dibagi 0,24 itu hasilnya adalah 0, maaf, salah ya, hasilnya adalah 4,16. Nah, inilah nilai KP. Nah, ternyata pas kebetulan nilainya KP, ya nilai KP ini ternyata sama dengan nilai KC, ya. Nilai KP adalah sama dengan nilai KP. Nah, bagaimana nanti kalau kita membicarakan hubungan? Nah, itu nanti kita pada contoh-contoh berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya kita pindah ke halaman, ya, ke halaman berikutnya. Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2. Ya. Dalam sebejana 3 liter yang bertekanan 3 atmosfer, 5 mol amoniak terurai dengan derajat disosiasi 0,4. Menurut reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 32. Tentukan nilai KC dan KP. Ya, nilai KC-nya berapa, KP-nya berapa. Oke, kita cari ballpoint-nya. Ya, kita cari ballpoint-nya. Mana ya ballpoint-nya ya? Nah, oke, kita cari ballpoint-nya. Ya, ketemu di sini. Oke, kita jawab. Oke, kita jawab. Yuk bergerak ke atas. Mana ballpoint-nya? Jawab. Ya, jawab. Nah, oke. Biasa kita tulis persamaannya dulu. Persamaannya adalah 2NH3. Nah, terion menghasilkan N2 plus 3H2. Oke. Setelah itu kita buat kolom mula-mula reaksi sisa. Maaf, timbang. Ya, timbang.
Kita buat tabelnya dulu. Oke, ya. Mula-mula 5 mol amonia, berarti mula-mula NH3 adalah 5. Ya. Karena mula-mula berarti N2 masih kosong, H2 juga kosong. Kemudian terurai dengan derajat disosiasi 0,4. Nah, terurai dengan derajat disosiasi 0,4. Alfa itu adalah R dibagi M. Ingat kemarin pada waktu kita menjarakan alfa. Sehingga kalau kita mencari R berarti sama dengan alfa dikali M. Ya, alfa kali M. Oke. Berarti kalau begitu nilai R berarti sama dengan alfanya adalah 0,4 dikali M. Mula-mulanya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 0,2. Nah, 0,2 itu adalah NH3 yang maaf, bukan 0,2 ya. 0,4 kali 5 berarti 2 ya, 2. Sorry. Ya. Nah, sorry. Hasilnya adalah tak orek-orek nih ya. Hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita menghapus nanti terlalu lama. Oke, berarti kalau begitu di sini yang bereaksi adalah NH3 itu 2. Ingat, kolom R harus sesuai dengan perbandingan koefisien. NH3 koefisiennya 2, yang bereaksi 2. N2 koefisiennya 1 berarti 1. NH3 koefisiennya 3 berarti 3. Ya. Dengan demikian S-nya H2 adalah 3, S-nya N2 adalah 1, dan S-nya NH3 adalah 3. Ya. Jadi ini bergerak ke kanan, kemudian ini bergerak ke kanan, ini turun ke bawah begitu. Ini terus ke kanan sama saja, ini turun ke bawah, kemudian ini ke kiri ya. Kemudian ini juga turun ke bawah. Oke. Nah, setelah itu baru kita mengerjakan untuk yang A. A yang ditanyakan adalah KC. Ya, KC. KC berarti ruas kanan, yaitu N2. N2 dikali H2. Dipangkatkan koefisien, yaitu 3. Dibagi NH3. NH3 dipangkatkan koefisiennya 2. Oke, kita masukkan. Berarti nilai N2-nya adalah 1. Jangan lupa dibagi volume. 1 dibagi. Volumenya adalah 3 liter, berarti 3. Sepertiga. Dikali. Ya, dikali. H2-nya adalah 3. 3. Berarti 3 per dibagi volume 3. Dipangkatkan koefisiennya adalah 3. Nah, dibagi untuk NH3 adalah 3 juga. S-nya dibagi volumenya 3. Dipangkatkan koefisiennya adalah 2. Oke. Berarti kalau begitu nilai KC 3 per 3 1. 1 pangkat 3 1. 3 per 3 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti hasilnya ini adalah berarti hasilnya sama dengan 1/3. Ya. Ini nilai KC. Oke. Setelah itu kita mengerjakan yang B. Ya. Yang B berarti kita cari KP ya. Kita cari KP. KP sama dengan P. Nah, P dari N2 dikali P dari H2 dipangkatkan 3 dibagi P NH3 dipangkatkan 2. Oke. Setelah itu kita pindah ke atas ya. Kita cari PN2. PN2 berarti sama dengan mol N2 dibagi mol total kali P total. Oke. Berarti kalau begitu sama dengan mol N2-nya adalah 1 dibagi mol total.
Mol total berarti 3 ditambah 1 tambah 3 berarti 7. Dikali tekanan totalnya pada soal adalah 3,5 atmosfer, 3,5. Ya. Berarti 1 kali 3,5 dibagi 7, berarti hasilnya adalah setengah. Ya. Setengah. Oke. Kemudian kita cari berikutnya adalah pH2. pH2 berarti sama dengan cara yang sama, mol H2 dibagi mol total, mol H2-nya adalah 3 dibagi mol totalnya adalah 7 dikali tekanan totalnya adalah 3,5. Nah, 3,5 dibagi 7 adalah setengah, setengah dikali 3 berarti sama dengan 1,5 atau sama dengan 3/2. Ya, 3/2. Nah, itu untuk pH2. Kemudian kita cari PNH3. PNH3 dengan cara yang sama. Berarti mol NH3-nya adalah 3, dibagi mol totalnya adalah 7, kali P totalnya adalah 3,5. 3,5 sehingga didapatkan sama, yaitu 3/2. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan KP. KP berarti sama dengan PN2 /2 berarti setengah. Nah, dikali pH2. pH2-nya adalah 3/2 berarti 3/2 dipangkatkan koefisien dari H2 adalah 3 dibagi P-nya NH3 adalah sama, yaitu 3/2 dipangkatkan koefisiennya adalah 2. Nah, sekarang ini ada 3/2 pangkat 3, ada 3/2 pangkat 2. Berarti ini nanti ini habis, nyata habis, berarti ini tinggal pangkat 1. Nah, tinggal pangkat 1. Dengan demikian, maka hasilnya KP sama dengan setengah kali tinggal 3/2 berarti 3/4. Nah, inilah nilai KP. Oke. Ya, berikutnya contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga kita cari bolpennya untuk ganti halaman. Oke. Ganti halaman. Ya. Oke. Untuk contoh yang nomor 3. Ya. Dalam suatu wadah yang bertekanan 2 atmosfer, terjadi penguraian gas HI sebagai berikut. 2I terurai menghasilkan 2+I2. Pada saat kesetimbangan tercapai, sepertiga bagian HI terurai. Tentukan tekanan parsial masing-masing gas dan harga KP. Oke, kita cari bolpoinnya dulu. Kita cari bolpoinnya. Ya. Oke, ini bolpennya. Ya, jawab. Ya, jawab. Ya. Jawab. Ya. Kita tulis reaksinya dulu, yaitu 2HI. Ya, 2HI terurai menghasilkan H2 plus I2. Nah, oke, I2. Kemudian kita buat tabel biasa mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula reaksi setimbang. Oke. Mula-mula reaksi setimbang. Kemudian mula-mula adalah 2 atmosfer. Jadi HI mula-mula adalah 2. Karena ini tidak ada molnya, yang ada adalah tekanan, maka tekanan kita masukkan. HI mula-mula adalah 2 atmosfer. Pada saat kesetimbangan tercapai, sepertiga bagian HI terurai. Sepertiga dari 2. Berarti HI yang terurai adalah sepertiga dari 2, itu berarti 2/3. 2/3. Oke. Ingat kolom R sesuai perbandingan koefisien. HI koefisiennya 2 adalah 2/3. H2 koefisiennya 1 berarti 1/3. Dan I2 koefisiennya 1 juga sama, berarti 1/3. Nah, 1/3. Nah, berarti kita turun ke bawah, begitu mengisinya. Ini berarti 1/3. Kemudian H2 juga 1/3. Dan untuk HI adalah 2 dikurangi 2/3.
Ya, 2 dikurangi 2/3 itu adalah 4/3. 4/3. Betul. 2 itu berarti 6/3. 6/3 dikurangi 2/3 berarti 4/3. Betul. Berarti 4/3. Ya, 4/3. Oke. Setelah itu pertanyaan A, ya, pertanyaan A, ya, tentukan tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Lah pada saat setimbang berarti PHI adalah 4/3. Jadi jawaban A, PHI itu adalah 4/3 atmosfer. Ya, 4/3. Kemudian PI2 adalah 1/3 dan untuk PH2 adalah 1/3 sama. PH2 adalah 1/3. Ya. Ini semuanya satuannya adalah atmosfer. Ya, satuannya adalah atmosfer karena tekanan. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah KP. Nah, kalau KP ya dicari rumus umumnya dulu. KP berarti sama dengan P ruas kanan yaitu PH2 dikali PI2 dibagi PHI. PHI dipangkatkan koefisien. Ya. Kita lanjutkan ke sana. Ya, kita lanjutkan ke sana. Tadi ya. Itu. Maka kita dapatkan ya, nilai KP berarti sama dengan PH2. PH2-nya adalah 1/3. Ya, 1/3 dikali PI2-nya juga 1/3. 1/3 dibagi PHI. PHI-nya adalah 4/3. 4/3 kuadrat. 4/3 kuadrat. Berarti sama dengan 1/9. Nah, 1/9. Nah, 1/9, 1/3 kali 1/3 dibagi 4/3 kuadrat. Berarti 16/9. Nah, 16/9. Berarti 1/9 dibagi 16/9. Hasilnya adalah 1/16. Nah, ini adalah nilai KP untuk yang contoh nomor 3. Jadi di dalam mengerjakan soal KP dilihat soalnya ada molnya apa tidak. Kalau tidak ada ya berarti penyelesaiannya seperti mencari KC. Hanya saja itu yang dimasukkan adalah tekanan. Kan begitu. Oke. Lanjut untuk hubungan antara KP dan KC. Kita pindah halaman dulu. Ya. Kita pindah halaman. Oke. Nah, hubungan KC dan KP. Ya, tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi. Ya, PV sama dengan nRT. Jadi P sama dengan N/V kali RT. Ya. Kemudian NV disubstitusikan ke persamaan KP sehingga didapatkan hubungan antara KP dengan KC adalah KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Ya, di mana delta N adalah selisih jumlah koefisien produk yaitu ruas kanan dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan yaitu ruas kiri. Oke, contoh. Nah, sebanyak 3,6 mol gas SO3 dalam wadah 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius terurai menurut reaksi 2SO3 terurai menghasilkan 2SO2 plus O2. Jika tetapan R adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dan saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,6 mol gas oksigen, tentukan derajat ionisasi, tetapan kesetimbangan konsentrasi, dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas yaitu KP. Oke, jawab. Kita cari bullpoint-nya dulu. Kita cari bullpoint-nya dulu. Mana ya bullpoint-nya ya? Tidak muncul ya. Bullpoint-nya mana? Bullpoint-nya mana?
Ini baru muncul pulpenya. Oke. Oke. Jawab. Nah, ini sini jawab. Nah. Oke. Kita tulis reaksinya dulu, yaitu 2SO3 ya, terion atau terure menghasilkan 2SO2 plus O2. Ya. Kemudian kita buat tabel mula-mula reaksi setimbang. Oke. Ya. Mula-mula reaksi setimbang. Nah. Kemudian mula-mula SO3 adalah 3,6 mol. Jadi 3,6 mol. Kemudian SO2 berarti kosong, O2 kosong. Kemudian tercapai kesetimbangan terdapat 0,6 mol O2. Saat setimbang terdapat 0,6. 0,6. Ya. Berarti ini bergerak ke atas. Berarti di sini ada 0,6. 0,6. Kemudian ini bergerak ke kiri. 0,6 koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2 berarti 1,2. Ya, 1,2. Kemudian ke kiri lagi, ya, ke kiri. Ini berarti juga sama, 1,2. Karena koefisiennya 2. Ini baru turun ke bawah, berarti 3,6 kurangi 1,2. Berarti 2,4. Ini juga sama, ini turun ke bawah, berarti ini 1,2. Nah, oke. Tabel MRS selesai. Sehingga kalau ditanyakan A, yang ditanya adalah alfa. Alfa itu adalah R dibagi M. Ya. R-nya adalah 1,2. M-nya adalah 3,6. Ya. 1,2 dibagi 3,6 adalah 1/3. Nah, ini untuk nilai alfa. Nah, kemudian yang B. Yang B, yang ditanya adalah KC. KC sama dengan ruas kanan, yaitu SO2. SO2 dikuadratkan dikali O2 dipangkatkan 1, tidak perlu ditulis, dibagi SO3. SO3 dikuadratkan. Oke. Dimasukkan nilai konsentrasi masing-masing. SO2 adalah 1,2. SO2-nya adalah 1,2. Ya, jangan lupa dibagi volume, karena volumenya adalah 2 liter, berarti per 2. Ini dikuadratkan. Nah, dikali O2-nya. O2-nya adalah 0,6. Ya, 0,6 dibagi volume, yaitu 2. Oke. Dibagi SO3. SO3 adalah 2,4. 2,4 per 2. Karena volumenya 2 dikuadratkan. Oke. Kita lanjutkan ke sana. Oke. Berarti kita dapatkan nilai KC berarti sama dengan 1,2 per 2 kuadrat. Berarti 0,6. 0,6 kuadrat dikali 0,6 dibagi 2 adalah 0,3. Ya, 0,3 dibagi 2,4 dibagi 2 adalah 1,2. 1,2 dikuadratkan. Oke. Hasilnya adalah, nah sini 0,6 kuadrat itu berarti 0,36. Berarti 0,36 dikali, nah dikali ya. Ini kurungnya kurang besar. Dikali 0,3 dibagi 1,2 kuadrat. 1,2 kuadrat itu adalah 1,44. 1,44. Nah,
Dengan demikian, maka nilai KC, nilai KC berarti sama dengan 0,36 kali 0,3. Itu ketemunya adalah 0,108. 0,108 dibagi 1,44. 1,44 hasilnya adalah 0,075. Nah, inilah nilai KC. Nah, berikutnya yang ditanya adalah KP yang C ya. Ini pertanyaan yang C, mestinya KP. Nah, karena di soal itu ada suhu, ada R, maka mencari KP adalah menggunakan hubungan KP dengan KC. Jadi KP sama dengan KC kali R T pangkat delta N. Delta N. Nah, kita masukkan. Berarti KP sama dengan KC-nya adalah 0,075 dikali R, R-nya adalah 0,082 dikali T. T harus dalam satuan Kelvin, yaitu 27 derajat ditambah 273 adalah 300. Ya, udah tak tulis gini. Nah, 27 ditambah 273. Nah, itu dipangkatkan delta N. Delta N adalah koefisien ruas kanan. Koefisien ruas kanan itu adalah 3 dikurangi koefisien ruas kiri adalah 2. Nah, berarti kalau begitu sama dengan 0,075 dikali 0,082 dikali 300 dipangkatkan 1. Nah, 3 dikurangi 2, 1. 3 itu dari mana? Koefisiennya SO2. 2 koefisiennya O2, 1. Sehingga totalnya 3 dikurangi koefisien SO3 ruas kiri 2. Jadi 3 dikurangi 2. Oke. Maka hasilnya nilai KP 0,075 dikali 0,082 kali 300 pangkat 1. Hasilnya adalah 0,075 dikali 24,6. Ini hasilnya sama dengan 1,845. Nah, inilah nilai KP. Oke. Ini untuk contoh soal hubungan antara KP dengan KC. Berikutnya. Ya. Oke. Nah, hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Nah, untuk reaksi-reaksi yang berkaitan, reaksi kesetimbangan dibalik, maka K aksen sama dengan 1/K. Koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, maka K pangkat 1 sama dengan akar K pangkat N. Ya, kemudian kalau koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N, maka K pangkat 1 sama dengan K pangkat N. Dan reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka K aksen sama dengan K asu kali K2. Oke. Berikutnya, yang terakhir adalah tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan nitrogen. Bahwa untuk kesetimbangan nitrogen, tetapan kesetimbangan hanya bergantung pada komponen konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Zat padat murni solut dan zat cair murni liquid memiliki konsentrasi tetap, tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan nitrogen itu yang dimasukkan ke dalam persamaan kesetimbangan hanya yang wujudnya gas, yang wujudnya liquid atau wujudnya solut tidak diperhitungkan di dalam mencari tetapan kesetimbangan. Saya kira cukup untuk pembahasan tetapan kesetimbangan gas dan hubungan antara tetapan kesetimbangan tekanan gas dengan tetapan konsentrasi gas. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.